to kiss me. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran tentang bahasa Indonesia di SD. Adapun pendahuluan, sekolah dasar mempunyai tujuan yaitu menciptakan atau menyiapkan peserta didik agar mempunyai kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Potensi-potensi dasar siswa dalam rangka sehingga anak memiliki kemampuan atau bekal yang kuat dan berinteraksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah pada hakikatnya adalah mengajarkan anak agar dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Pelajaran di sekolah dasar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu dilakukan berbagai upaya untuk itu termasuk oleh guru kelas atau guru bahasa Indonesia. Upaya peningkatan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara tertulis ditempuh melalui kemampuan berbahasa, pemahaman, identifikasi kesulitan. Pada dasarnya siswa mengalami kesulitan belajar akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, identifikasi kesulitan belajar merupakan langkah awal dalam serangkaian proses untuk menyembuhkan kesulitan belajar siswa dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun teknik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa yaitu pertama, observasi, yaitu cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap objek, mencatat gejala-gejala yang tampak pada diri subjek. Kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kedua, teknik tes. Tes dalam penelitian ini merupakan salah satu teknik identifikasi kesulitan belajar yang dirancang sehingga setiap soal mempunyai tujuan untuk mengukur penguasaan materi tertentu. Ketiga, dokumenter adalah dengan cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-catatan arsip-arsip dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang yang diselidiki. Adapun prosedur identifikasi kesulitan belajar. Prosedur identifikasi kesulitan belajar adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan cara A. Mengidentifikasi gejala-gejala kesulitan belajar. B. Mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. C. Mengetahui kriteria kesulitan yang dialami oleh siswa. Ya, selanjutnya ada berkomunikasi tulis. Berkomunikasi tulis atau menulis adalah sebagai keseluruhan sistem penulisan bunyi-bunyi bahasa, cara, aturan menulis kata besar dengan huruf menulis disiplin ilmu bahasa. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak dilakukan secara tatap muka dengan orang lain. Menulis termasuk salah satu kegiatan berbahasa yang produktif dan ekspresif. Di samping kegiatan berbicara dalam kegiatan menulis, siswa harus terampil memanfaatkan geologi struktur bahasa, kosakata, ejaan, dan tanda baca yang tidak datang secara otomatis, melainkan harus dilatih dan dipraktikkan secara teratur. Oleh karena itu, setelah dilatih dan dipraktikkan perlu diadakan tes untuk mengetahui sampai di mana hasilnya yang dicapai. Membahas masalah bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang mengandung kaidah-kaidah atau pemakaian bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulis. Mengikuti kaidah-kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku pemakaian bahasa Indonesia tulis dengan memperbaiki atau berpedoman pada pedoman ejaan yang disempurnakan. Salah satu contoh bahasa yang benar menggunakan huruf kapital sesuai dengan pedoman EYD. Pada bahasa tulis adalah salah satu contoh penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan secara situasi dan kondisi, atau pemakaian bahasa Indonesia yang tepat dan serasi sesuai dengan golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa Indonesia. Jadi pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar jika digunakan pada situasi yang formal, misalnya di sekolah, di kantor, dalam rapat, dan lain-lain, akan tercermin penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar artinya sesuai dengan kaidah, baik artinya situasi pemakaian yang tepat. Terakhir, pembelajaran menulis di SD. Pembelajaran menulis di SD terdiri dari luas KD, 2 KD tentang menulis kebahasan dan 3 KD tentang menulis kreatif. Kompetensi menulis pembahasan kemajuan dasar menulis yang berkaitan dengan keberhasilan kemampuan dasar menulis yang bersifat kebahasan dibagi ke dalam 4 pokok, yakni tata bunyi, tata bentukan, tata makna, dan kosakata. Tata kalimat. Kesimpulan, pada dasarnya siswa mengalami kesulitan belajar akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, identifikasi kesulitan belajar merupakan langkah awal dalam serangkaian proses untuk menyembuhkan kesulitan belajar siswa dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Prosedur identifikasi kesulitan belajar adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Berkomunikasi tulis atau menulis adalah sebagai keseluruhan sistem penulisan bunyi-bunyi bahasa atau cara aturan menulis kata besar dengan huruf menulis disiplin ilmu bahasa.